Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawabe banter rezekine kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sing jawabe banter sing gadah utang lunas utange. Wah, amene banter kita wajah-wajah do duwe utang niki. Amarga Allah niku sing seneng sing ganjil-ganjil, kula tambah melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi-mugi sing jawabe banter sing tesih jomblo enggal etuk jodoh. Ha iki wajah-wajah jomblo-jomblo niki. Insyaallah sing dereng gadah jodoh enggal sing tesih jomblo enggal gadah jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majid ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaih miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati sepuh bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ini kami hormati juga para kiai, para ustadz, para alim ulama, para habaib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa duduk, kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mendatangkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Yang mana nikmat Allah niku nek jenengan ajeng ngitung boten bakal saged ngitung. Yang ini ajeng nyobi ngitung nikmati Allah niku mboten bakal saged ngitung. Amarga apa? Saking kathahipun rezekine Allah, nikmati Allah. Saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehingga hari ini kita menghadiri acara pernikahan Mas Amri dan Mbak Sinten? Mbak Laili. Alhamdulillah pada siang hari Mas Amri sudah melepas status kejombloannya. Alhamdulillah, maka dari itu sekarang Mas Amri tugasnya tambah lagi. Pernikahan itu sejatinya bukan cuma sekedar nikmat. Sejatinya pernikahan itu bukan cuma sekedar enak-enakan tok. Tetapi apa? Nikah niku sejatinya amanah. Terus nikah sejatinya apa? Amanah. Dan yang namanya amanah itu besok di akhirat bakal dipertanggungjawabkan. Biyen niku istrine pripun, suamine pripun, anak-anake pripun, besok ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Besok yang suami ditanya, dhisik garwamu saleh apa ora? Dhisik garwamu gelem salat apa ora? Dhisik garwamu gelem puasa apa ora? Ditanya sama Allah. Yang punya anak, dhisik anakmu mbok ajari salat apa ora? Dulu anakmu kamu ajari puasa ndak? Ditanya semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amarga apa? Yang namanya nikah niku amanah. Terus nikah niku amanah. Dan yang namanya nikah itu sebuah ibadah. Terus nikah niku suatu ibadah. Dengan nikah niku suatu ibadah. Bukan cuma sekedar seneng podo senenge kemudian nikah ndak. Tapi nikah itu sejatinya apa? Ibadah. Selama ketika jenengan yang laki-laki mengucapkan qabiltu nikah, saya terima nikahnya, di situ mulai ibadah. Sampai kapan? Sampai pernikahan itu berlangsung jenengan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah niku sejatinya pun ibadah. Maka yang namanya nikah itu bukan cuma sekedar mainan, bukan cuma sekedar menghalalkan, mohon maaf, hubungan suami istri. Nah, tapi yang namanya nikah itu sebuah ibadah. Dituntun sama Allah Subhanahu wa taala, dituntun sama Rasulullah, oh gimana berperilaku sama suami, oh gimana berperilaku sama istri. Diajari sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang mana nikah itu dari
bangun tidur sampai tidur bisa bernilai ibadah. Jenengan yang punya istri, yang punya suami, sang istri ketika mencium tangannya suami, di dalam suatu riwayat dikatakan seperti halnya nyium hajar aswad. Terus ibu-ibu niku nek nyium tangannya suami seperti halnya nyium hajar aswad. Hajar aswad niku enten teng Mekah mriko. Jenengan nek ajeng haji baru bisa nyium hajar aswad. Tapi di rumah jenengan selama jenengan belum bisa haji sudah bisa seperti nyium hajar aswad. Ketika apa? Ketika jenengan nyium tangannya suami jenengan. Maka ibu-ibu ini harus sering-sering nyium tangannya suaminya. Nah, sering-sering nyium tangannya suaminya. Nah, nyium tangan itu bukan ditempelkan di bathuk nggih. Nah, banyak di antara kita nyium tangan itu ditempelkan di bathuk, tempelkan di pipi. Sing jenenge nyium tangan itu nggih dicucup tangane, dicium. Nah, niku namanya cium tangan. Bukan cuma ditempelkan di bathuk, bukan cuma ditempelkan di pipi. Nah, itu belum cium tangan. Tapi yang namanya cium tangan, diambung tangannya, dihirup tangannya, ya itu namanya cium tangan. Nah, yang istri-istri, yang perempuan-perempuan ketika punya suami dicium tangannya. Dari bangun tidur, mau tidur cium tangan, mau pergi cium tangan. Amin apa? Di dalam riwayat seperti halnya nyium hajar aswad. Hajar aswad itu batu sing saking surga. Nah, niku jangan nyium tangan suami jenengan sudah dapat pahala seperti halnya nyium hajar aswad. Padahal ketika pas haji niku belum tentu jenengan bisa nyium. Nah, saking ramene belum tentu jenengan bisa nyium. Nah, niku di rumah jenengan ada hajar aswad yaitu apa? Suami jenengan. Napa melih suami jenengan iteng. Nah, wis aswad tenan niku. Nah, pemane suami jenengan iteng wis aswad tenan. Maka ketika yang istri niku sering-sering nyium tangannya suami. Dan ketika sang suami niku menyuapkan nasi atau menyuapkan makanan kepada istrinya, maka dihitung sebuah kebaikan. Nafkah yang diberikan suami niku dimakan istri, maka dihitung sebuah kebaikan. Dan di setiap suapan istri, di setiap makanan yang dimakan istri niku bakal mengalir pahala kepada para suami. Nah, terus nikah niku semua full ibadah. Terus nikah niku full ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah semua. Suami nyium istri juga ibadah. Sampai-sampai dikatakan di dalam riwayat itu ada yang mengatakan pahala seorang suami mencium seorang istri niku seperti hanya menghatamkan Quran. Nah, cuma nyium istri jenengan, cuma nyium suami jenengan seperti hanya menghatamkan Quran. Tapi jangan sampai wis tak rasa maca Quran, tak ngambungi bojoku wae. Wis penting wis khatam Quran. Enggak seperti itu. Ya ngaji, ya ngambungi bojone. Semua ibadah, semua bernilai pahala. Yang suami, mohon maaf, ketika suami istri berhubungan suami istri juga bernilai ibadah juga. Suami, mohon maaf, menggauli istrinya itu seperti halnya sedekah. Seperti halnya sedekah. Ini enak, wis itu enak, itu pahala. Wis itu enak, itu pahala. Nah, tapi mohon ngapunten, yang namanya hubungan suami istri niku nggih enten ilmune. Nah, Islam niku semua ada ilmunya, ada tuntunannya. Ketika jima niku enten doa nih. Ini Mas Amri sampun hafal dereng niku. Doa ajeng nyoblos. Nah, enten doa nih. Amargi apa? Nek mboten doa ngapunten, jin niku menggauli istri jenengan. Ngapunten, ketika suami kok menggauli istri tanpa berdoa dulu, ngapunten, jin niku ngikut jima istri jenengan. Ini saking bahayanya itu. Saking bahayanya. Wah, Bib, wah dhisik aku lali ra donga. Guys. Ya kayak gitu. Dikatakan Rasulullah niku nek seorang suami menggauli istrinya tanpa berdoa, maka jin niku ikut menggauli istri jenengan. Lah pripun doane? Doane pun Allahumma jannibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Nek mboten saged pripun? Terus ngapalke wis ra mampu, Bib. Wis pikirane. Wis ra mampu ngapalke pripun? Penting a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pun nyoblos. Nah, selesai. Sing penting mboten enten doa. Sing penting jangan sampai enggak doa. Nah, minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai kita ini langsung nubruk, ya, jangan sampai langsung numpaki. Ya, ini enggak jauh beda dengan hewan. Hewan itu nggih langsung numpaki tanpa ndonga,
tanpa bismillah, tanpa doa langsung numpaki. Nah, ini Islam itu semua diajarkan ilmunya. Semua ada tuntunannya. Ini indahnya Islam seperti itu. Dari awal jenengan tidur sampai bangun tidur lagi semua ada ilmunya. Bangun tidur ada ilmunya. Mau tidur ada ilmunya. Masuk kamar mandi wae ada ilmunya. Keluar kamar mandi pun juga ada ilmunya. Ini perkara jima, perkara hubungan suami istri juga ada ilmunya. Nah, jadi yang si istri-istri niku ketika mau digauli suaminya diilingi, Mas ojo lali ndonga. Mas ojo lali bismillah. Mas ojo lali ta'awud. Nah, mungkin ini walaupun kelihatan sepele tapi akibatnya fatal. Nah, walaupun sepele akibatnya fatal. Amarga napa? Jin niku saged ngikut menggauli istrinya dengan. Maka ketika pendidikan seorang anak itu dimulai saat hubungan suami istri. Ya, terus jenengan ajeng pengen gadah putra sing soleh, jenengan pengen gadah putra sing solehah, putri sing solehah, dimulai dari kapan didiknya? Dimulai dari saat jenengan hubungan suami istri. Nah, bukan cuma pas lahir dok, tapi ketika sebelum lahir pun, ketika mau berhubungan suami istri pun, ya di situ mulai pendidikan seorang anak. Doa dulu, ya, syukur-syukur nggih wudu dulu. Syukur-syukur nek ajeng pengen sunahi lagi sholat dulu. Jadi ada tata caranya, ada tata caranya. Nek ora kober wudu, ora kober sholat, penting bismillah sih. Kesuwen beb selak pengen. Penting bismillahirrahmanirrahim langsung. Ini enggak cuma asal-asalan numpaki, enggak cuma asal-asalan langsung main. Tapi ada sebuah tata caranya. Nah, ada sebuah tata caranya. Nah, ini pun kebajut pun buatan apa-apa, barang kebacut pripun mulih. Nah, mulai sekarang nanti malam nah, ajeng praktek harus mengucapkan doa. Jadi Mas Amri ampun kesupen baca doa. Nah, ini nanti malam insya Allah mau tempur. Nah, doa dulu. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya suami istri, yang namanya rumah tangga niku harus dibarengi dengan suatu ilmu. Harus dibarengi suatu ilmu. Di Islam itu semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Suami enggak boleh cuma asal-asalan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa terus semena-mena sama istri. Emang suami niku pemimpinnya para perempuan. Nah, suami niku pemimpinnya perempuan. Kedudukannya lebih tinggi daripada seorang istri. Tapi enggak boleh semena-mena sama istri. Dan ketika suami harus apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang baik. Nah, suami itu harus mempergauli istrinya dengan apa? Dengan cara yang baik. Itu tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suami harus berperilaku baik sama istri, istri pun juga harus berperilaku baik sama seorang suami. Amarga perempuan itu sebenarnya enak, Bu. Ibu-ibu niki nek ajeng mlebet surga ini sebenarnya gampang. Terus perempuan seorang istri ku nek ajeng mlebet surga gampang sebenarnya. Di dalam hadis dikatakan apabila seorang perempuan, apabila seorang istri niku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka pilihlah surga yang hendak dia masuki. Terus ibu-ibu niku yang perempuan enak. Penting wis sholat 5 waktu, penting wis poso Ramadan, penting jaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, diken milih surga sing pundi mawon. Enak niki perempuan sebenarnya. Ndak usah banyak-banyak tahajud, nggak usah banyak-banyak duha, tapi ini sergep sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian jaga kemaluannya. Kunci terakhirnya apa? Taat kepada suaminya, maka boleh milih surga yang mana saja yang mau dimasuki. Mau surga Firdaus bisa, mau surga Naim juga bisa, surga bareng Rasulullah juga bisa. Enak perempuan sebenarnya. Nah, tapi perempuan juga bisa gampang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Kenapa? Besok di surga ini penghuni yang paling banyak perempuan. Dan besok di neraka juga yang paling banyak juga perempuan. Ini hati-hati. Karena perempuan itu kalau nggak bisa mensyukuri nikmatnya yang diberikan kepada suami, lah ini mohon maaf masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus jenengan ajeng dikasih berapapun sama suami jenengan diterima. Berapapun suami ngasih diterima. Berapapun suami mau jatah kita diterima dengan baik.
Mikir apa? Wanita penghuni neraka niku adalah perempuan yang ketika diberi nikmat kepada suaminya dia nggak mau bersyukur. Nah, ini penghuni neraka. Nah, terus berapapun suami jenengan ngei diterima. Nah, ini harus kuncinya apa? Sabar. Nah, kinten-kinten sabar niku gampang nopo abot? Sabar niku gampang nopo abot? Nah, nek muni gampang ngapusi. Sabar niku abot. Contohnya pripun? Ibu-ibu niki. Bu, nek jenengan dikasih suami jenengan sesasi mung 1.000, ken sabar gampang nopo abot? Abot. Ken syukur gampang nopo abot? Abot. Mesti muni-muni, Mas 1.000 tekan ngendi to Mas? Beras wae mundak, minyak mundak. Itu tekan ngendi ki Mas? Nah niki syukur niki emang abot. Sabar emang abot. Tapi nek jenengan boten syukur, jenengan boten sabar, uripe jenengan luwih abot. Sabar emang berat, syukur memang berat, nek mboten syukur uripe jenengan tambah abot. Isine apa? Dersulo terus, ngeluh terus, ya Allah Mas, tekan ngendi to Mas? Ya Allah Mas, ki barang-barang gak mudak kabeh. Nek mbok sekek semene tok kurang terus Mas. Nek niki mboten syukur, mboten sabar ngoten niku. Tapi nek jenengan syukur, jenengan sabar dengan pemberian suami, insyaallah atine jenengan bakal dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah matur nuwun Mas. Mbok mek 1.000 penting ijik mbok kei wis matur nuwun banget. Saged mboten ngoten? Nah, abot mungkin. Wis dionek-onekke bojone mulih-mulih kesel kerja mulih diseneni. Ini genep sesasi suami jenengan saged setruk niku. Mulih kerja kesel-kesel, angger mulih dionek-onekke, angger mulih diomeli terus. Niki genep sesasi, genep rong sasi setahun iso saged setruk. Nah, maka ketika suami ngasih berapapun diterima dengan senyuman, matur nuwun Mas, pun jenengan pun kerja kangge kula, matur nuwun Mas, jenengan pun kesel-kesel kangge kula. Kinten-kinten jenengan pernah dereng mengucapkan matur nuwun sama pasang jenengan? Dereng pernah mungkin dia. Matur nuwun Mas. Nah, ini kadang di selama kita rumah tangga itu mungkin mengucapkan matur nuwun jarang. Yang suami juga mungkin jarang matur nuwun di jenengan pun gelem ngelayani kula. Nah, bapak-bapak kinten-kinten pernah mboten matur nuwun sama istrinya? Nah, mungkin dereng. Ini mulai nanti dipraktekkan. Nah, insyaallah bakal tambah seneng. Habib pun bacot tua, tak romantis ngopo. Banyak kan gitu. Nah, itu di dalam rumah tangga ini semua ada ilmunya. Nah, ini ngapunten di akhir-akhir ini, ya mungkin dulu sudah banyak para istriku kebalik. Para istriku kebalik. Nek ajeng jagong dandane ayu. Bengese kandele 8 cm. Pupure kandele 10 cm. Sapa niki? Celake kandele 2 cm. Bareng ning omah nganggone napa? Daster. Dastere nek apik mending bolong-bolong, mambu terasi. Ya. Niki kebalik. Terus jenengan yang harusnya jenengan dandan cantik kan nggih pas di rumah, Bu. Nah, jenengan yang harus dandan cantik itu pas di rumah. Mungkin kecantikan jenengan itu khusus diberikan kepada suami. Nah, tapi para istri sekarang itu kebalik, meh jagong dandan ayu, melitit, wangine kaya ra umum, bareng tekan omah dandane sak-sake tok. Wis penting iso dinggo, wis penting nutupi dodo karo ngisor, wis cukup. Nah, itu kurang pas. Kurang pas. Yang para istri niku harusnya dandan cantik, dandan menor, dandan wangi ketika di rumah pas sama suaminya. Nah, ini khusus buat suami. Yang suami juga jangan kemudian dandan ngopo to, wis tuwa bareng ndak dandan. Nah, kadang yang bikin istri kayak gitu suami sendiri. Pas dandan ayu, wangi, melitit di komen bojone, wis to Bu, dadak dandan-dandan ngopo. Nah, akhirnya para istri nggih kemudian apa? Enggak mau dandan lagi. Nah, maka yang istri-istri sekarang nek di rumah jangan cuma pakai daster. Nah, pakai dasternya yang kalau yang bagus enggak apa. Pokoknya di rumah niku harus dandan cantik. Nah, yang apa? Pengantin baru ini diusahakan harus tampil cantik di depan suami. Nah, harus tampil cantik di depan suami. Nah, makanya perempuan niku karena Pak, perempuan niku aurat. Nah, perempuan niku aurat.
kecantikannya khusus untuk suami, nggak boleh diberikan kepada orang lain. Kalau itu kunci hidup rumah tangga. Insya Allah kalau gitu bahagia. Insya Allah bakal bahagia. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam rumah tangga itu seorang suami merupakan kunci surga para istri. Terus suami itu kunci surganya istri. Istri nggak bisa masuk surga kalau belum dapat ridho suami. Istri nggak bisa masuk surga kalau belum bisa berbakti kepada suami. Terus perempuan itu ketika sudah menikah baktinya yang pertama untuk siapa? Untuk suami. Yang perempuan itu ketika nikah bakti pertamanya untuk suaminya. Kalau suami tetap kepada orang tuanya. Kalau istri khusus ketika sudah menikah baktinya harus diberikan yang pertama untuk suaminya, kemudian baru orang tuanya. Maka dikatakan huwa jannatuka wa naruka. Terus suami niku bisa jadi surgamu dan bisa jadi yang jerumuskan kamu ke neraka. Kalau jenengan berbakti sama suami, nurut sama suami, enggak bangkang suami, insya Allah jenengan dapat surganya Allah. Jadi kalau jenengan durhaka sama suami, enggak mau nurut suami, enggak berbakti sama suami, walaupun mengapunten jenengan sergep sholat, walaupun jenengan sergep ngaji, ngapunten walaupun jenengan sergep puasa, ketika jenengan enggak berbakti sama suami, surga tertutup untuk para istri. Yang saking medeni ini ngoten niku. Bahkan Rasulullah itu pernah ngendikan, kalau aku ini boleh nyuruh manusia buat sujud kepada makhluk, niscaya istriku bakal aku suruh buat sujud kepada suami. Nah, terus kalau Rasulullah niku pernah ngendikan, nek aku ki oleh ngekon menungso sujud ning menungso liyane, aku bakal ngekon istriku sujud kepada suami. Ini saking apa? Saking tingginya kedudukan suami di atas para istrinya. Tetapi yang para suami nggih harus juga sadar diri. Ya, istri niku juga harus kita didik dengan baik, harus kita pergauli dengan baik. Enggak boleh cuma asal-asalan, enggak boleh kemudian langsung kasar, enggak boleh. Dididik dengan baik. Karena apa? Perempuan kan terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok niku perempuan niku nek dijejekene langsung bakal patah. Tapi nek mboten dijejeki bakal bengkok terus. Enggak, harus pelan-pelan. Ketika meluruskan seorang istri, ketika mendidik seorang istri, ketika sedang mentarbiyah seorang istri, harus dengan cara yang lembut, harus dengan cara yang pelan-pelan. Dulu yang terakhir ada kisah. Dulu niku enten seorang wali yang mana walinya ini kedudukannya tinggi di sisi Allah. Dan beliau jadi wali niku mergo napa? Bukan sholatnya yang banyak, bukan puasanya yang banyak, bukan ngajinya yang banyak. Kenapa? Karena si wali tadi punya istri galak. Ini dadi wali mergo bojone galak. Nah, ini namanya Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban itu dados wali amargi apa? Sabar ngadepi bojo galak. Nah, bojo galak itu enten hikmah. Syekh Bajal Haban bisa jadi wali karena apa? Sabar ngadepi istrinya sing bawel. Tiap hari diomeli, diem. Tiap hari dijarak istrinya juga diem. Kemudian karena sabarnya Syekh Bajal Haban tadi bisa jadi wali karena apa? Sabar ngadepi bojone sing galak. Nah niki jenengan sing gadah garwa-garwa sing galak, sabar. Insya Allah jenengan bakal jadi wali. Nah, insya Allah bakal jadi wali. Nah, kadang sabar ngadepi bojone niku nggih angel. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab niku terkenal gagah. Semua orang takut sama Sayyidina Umar. Bahkan jin niku nek weruh lagi weruh bayangannya Sayyidina Umar langsung wedi, melayu melirit. Ini padahal jin. Tapi ketika itu ada seorang sahabat punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya duwe garwa sing galak banget. Sithik-sithik diketaki, sithik-sithik dionek-onekke, nggawa duit sithik dionek-onekke. Ameh ngadu Sayyidina Umar. Ketika mau ngetok pintu Sayyidina Umar, terdengar. Ternyata apa? Sayyidina Umar nggih lagi dionek-onekke bojone. Sayyidina Umar cuma diam tok. Dan sahabat tadi ameh ngetok tas itu. Loh iki
Sayyidina Umar wae seorang khalifah. Sayyidina Umar seorang yang gagah berani. Semua orang takut sama Sayyidina Umar. Bahkan jin takut sama Sayyidina Umar. Tapi ketika istrinya itu apa? Bawel, istrinya itu lagi marah. Sayyidina Umar enggak ikut marah. Cuma diem terus didengarkan. Akhirnya pun sahabat tadi pulang. Aku meh ngadu Sayyidina Umar wae padha wae. Wong bojoku wae, wong bojone Sayyidina Umar wae ya ngonek-ngonekke bojone. Aku ra ido ngadukke, aku tak pulang wae. Akhirnya pun Sayyidina Umar keluar. Wahai fulan, kenapa kamu kok gak jadi masuk? Ditanya, ada apa? Wahai Sayyidina Umar, aku punya masalah. Di rumah itu istriku sering marah-marah. Di rumah itu istriku sering bawel terus. Salah sithik diseneni, salah sithik muni-muni. Niki pripun? Nah, kalau tadi ajeng masuk itu, ketika ajeng ketemu jenengan, ternyata istri jenengan nggih ngoten niku. Dan Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kok kamu diam saja wahai Sayyidina Umar? Dan Sayyidina Umar mengatakan, wahai fulan, bagaimana aku mau marah sama istriku, padahal istriku itu sudah melayani aku. Ketika aku lapar, yang masakkan istriku. Ketika aku lapar, yang nyepakkan makanan itu istriku. Ketika aku punya anak, yang nyusui istriku. Ketika aku punya anak, yang ngasuh istriku. Ini kalau aku marah, apakah pantas aku kalau marah sama istriku? Saking sabarnya Sayyidina Umar. Saking sabarnya Sayyidina Umar ngadepi istrinya yang bawel tadi. Itu dapat kita jadikan ibrah, dapat kita jadikan pelajaran bahwasanya yang namanya rumah tangga mesti ada permasalahannya, mesti ada gonjang-ganjingnya, mesti ada cobaannya. Manusia itu enggak bakal luput dari suatu masalah. Manusia itu enggak bakal luput dari yang namanya ujian. Manusia itu enggak bakal luput dari yang namanya cobaan. Sebelum nikah ujiannya apa? Pengen gadah pasangan. Kita jomblo kan masih ya Allah aku pengen pasangan. Ya Allah aku pengen jodohku ndang teko. Ujiannya itu. Ketika sudah nikah enten ujian mulai. Ya Allah aku wis nikah kok dereng gadah anak. Aku wis nikah suwe kok durung gadah-gadah anak. Diuji sama Allah. Bareng duwe anak diuji meneh. Ya Allah piye carane ben ngopeni anakku iki iso lancar piye? Piye carane iso gedhekke anakku? Manusia itu enggak bakal luput dari yang namanya ujian. Enggak bakal luput dari yang namanya masalah. Begitu juga rumah tangga. Rumah tangga itu mesti ada wae ujiannya. Mesti ada aja cobaannya. Yaitu yang penting jenengan harus menanamkan rasa sabar dan rasa syukur. Apapun yang terjadi di rumah tangga kita harus sabar. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita harus bersyukur. Kenapa? Pasangan kita itu perlu kita syukuri. Banyak di antara kita yang pengen punya pasangan. Mungkin dari umur sampai umur berapa belum nikah. Maka istri itu harus disyukuri. Suami harus disyukuri. Mbok meh piye bentuke, mbok meh piye istrine, mbok meh piye suamine disyukuri. Jangan pun gadah pasangan, jangan pun gadah jodoh disyukuri. Banyak orang di luar sana yang mengharapkan jodoh. Yang sudah punya anak, gimana pun anak jenengan disyukuri. Gimana pun anak jenengan sabar. Kenapa? Banyak di luar sana yang sudah berpuluh-puluh tahun nikah belum punya anak. Jadi bagaimanapun istri jenengan, bagaimanapun anak jenengan harus disyukuri. Karena apa? Yang kita miliki itu belum tentu dimiliki orang lain. Dan itulah yang perlu kita syukuri. Itu tadi yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita doakan semoga pasangan pengantin dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan nanti keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga langgeng sampai dunia dan akhirat, bisa sedunia dan bisa sesurga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.